peran kultur sel dalam penelitian terkini nanti saya paparkan ada beberapa outline. Yang pertama itu saya akan memaparkan bagaimana tentang kultur sel itu sendiri, lalu aplikasi dalam hal ini untuk sekarang yang lagi marak itu adalah COVID-19. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman misal mau diskusi nanti bisa kontak saya lewat email atau line gitu. Yang lain ya, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan kita patah tulang ataupun giginya ada yang bolong dan dicabut, itu biasanya kita ada istilah tambal atau disambung. Nah, ketika tulang itu ternyata dia hilang atau kosong, itu dibutuhkan bone graft yang sekarang lagi ngetren juga, salah satunya sering dipakai untuk pas operasi. Jadi dia dimasukkan lah itu si bone graft ke dalam lubang yang ada di antara tulang itu untuk membuat untuk regenerasi baru gitu. Terus mungkin yang lagi heboh juga ini adalah lab grown beef. Ini di Singapura, tepatnya ini lagi gencar-gencarnya dijual karena banyak orang yang mereka tidak mengkonsumsi daging hewan karena mereka tidak mau menyakiti hewan dengan cara menyembelih seperti itu. Jadi dibuatlah si lab grown beef ini. Jadi mereka buat si dagingnya itu di dalam lab tanpa membunuh hewan. Jadi mereka hanya ambil sel dari hewan lalu ditumbuhkan untuk dijadikan daging. Dan yang sekarang lagi benar-benar booming banget ini adalah COVID vaksin ya. Jadi COVID vaksin ini juga ternyata pembuatannya harus melibatkan kultur sel di antaranya. Nah, kesamaan mereka ini apa? Mereka sama-sama menggunakan kultur sel gitu. Seperti yang ada di berita ini dari UI bahwa sudah ada uji klinis untuk stem cell mengobati COVID-19 dan pasien pertamanya sembuh dengan baik. Kemudian juga ada evaluasi treatment COVID-19 dari cell-based therapy juga. Terus untuk produksi vaksin pun juga di sini ada menggunakan sel lain. Terus yang lagi ngetren juga ini salah satunya tahun lalu ya, itu proses bikin daging buatan lab gitu. Nah, mohon maaf kalau boleh dan berkenan daripada saya ngeskoro untuk Bapak Ibu dosen sekalian dan teman-teman, mohon untuk mengisi form berikut. Misalkan berkenan, saya akan share di grup chat. Mungkin sekitar 3 menit saja ya. Saya cuma ini aja supaya nggak mulai seguro gitu. Sambil dilanjutkan saja mungkin ya. Saya sudah share ke kolom chat.
kultur sel sendiri ini adalah proses tanam atau mengembangbiakan sel secara in vitro. Jadi di sini fungsinya salah satunya adalah untuk mempelajari bagaimana sih fisiologi dari suatu sel itu, atau misalkan penyakit seperti kanker itu seperti apa sih dia yang ada di dalamnya itu, gimana cara untuk mencegahnya, itu kita bisa mempelajarinya dengan cara culture ini gitu. Terus kemudian seperti yang tadi sudah disebutkan di awal bahwa dia juga berfungsi untuk pembuatan vaksin dan bisa juga dia itu untuk terapi berjalan, untuk transplantasi jantung, transplantasi paru-paru seperti yang tadi sudah dicobakan untuk pengobatan COVID gitu. Nah, jenis sel yang dikultur ini itu ada dua macam. Yang pertama stem cell dan yang kedua differentiated cell atau yang sel yang sudah diferensiasi. Nah, apa sih perbedaan dari stem cell dan differentiated cells ini? Jadi kalau yang stem cell dia memiliki kemampuan diferensiasi ke bentuk apapun. Jadi dari satu sel stem cell ini bisa berubah menjadi sel kulit, sel neuron, seperti itu. Contohnya di sini adalah embryonic stem cell, umbilicus stem cell, bisa juga dari jaringan-jaringan yang lain seperti jaringan lemak, jaringan bone marrow, ataupun hematopoietik juga. Kemudian yang differentiated cell itu adalah sel yang sudah matang atau sudah dewasa. Jadi sel ini tidak dapat diferensiasi dalam bentuk final. Contohnya seperti islet Langerhans, sel otot, kemudian sel kulit yang sudah jadi itu sudah bisa, tetapi masih bisa dikultur. Nah, stem cell sendiri ini memiliki ada 5 jenisnya, ada totipotent, pluripotent, multipotent, oligopotent, dan juga unipotent. Untuk totipotent, menghasilkan individu atau makhluk hidup yang baru, maksudnya seperti bayi lahir atau kambing ataupun mencit baru. Nah, ini sel totipotent ini, stem cell totipotent ini, dia didapatkannya hanya pada saat fertilisasi awal, itu hari ke-0 pasca fertilisasi sampai ke hari ke-4 pasca fertilisasi. Gitu. Kemudian yang kedua adalah pluripotent. Pluripotent stem cell ini dia mampu berdiferensiasi menjadi germinal layer, jadi yang ada endoderm, mesoderm, ectoderm. Nah, ini yang termasuk ke pluripotent stem cell ini adalah embryonic stem cell dan induced pluripotent stem cell. Dari pluripotent stem cell ini dia bisa berdiferensiasi ke masing-masing alur. Jadi misalkan kalau yang dari contohnya yang endoderm, dia bisa ke gastrointestinal atau saluran pencernaan, kemudian paru-paru juga. Itu tergantung dari mana, misal ectoderm, yaitu bisa ke kulit, itu contohnya. Kemudian yang ketiga itu adalah multipotent stem cell. Nah, multipotent stem cell ini bisa berdiferensiasi sesuai dari asal germinal layer. Jadi misalkan, contohnya ini adalah mesenchymal stem cell, ini adalah adipose atau jaringan lemak. Jadi jaringan lemak ini dia asal mulanya itu kan awal mulanya dari endoderm. Jadi dia bisa berdiferensiasinya sesuai dengan endoderm itu tadi, nggak bisa dia berdiferensiasi ke ectoderm. Kemudian ada oligopotent stem cell. Dia ini hanya mampu berdiferensiasi menjadi sel dengan kekerabatan yang dekat dengan dia. Contohnya itu hematopoietic stem cell. Nah, hematopoietic stem cell ini dia berasal bisa diferensiasi menjadi seperti sel darah merah, kemudian sel darah putih juga. Jadi dia yang hanya berdekatan saja dengan dia. Dan yang terakhir
yang paling jarang digunakan adalah yang unipotent stem cell. Ini hanya mampu berdiferensiasi menjadi satu macam otot sel. Misalkan dari stem cell yang di otot atau muscle stem cell itu dia hanya bisa berdiferensiasi ke muscle stem cell saja. Untuk memperjelas atau biar tadi nggak terlalu bingung karena nggak ada gambarnya. Jadi ini ada totipotent embryonic stem cell ini dia bisa berdiferensiasi ke berbagai macam sel, baik itu endoderm line, mesoderm line, dan ectoderm line. Sama saja dengan pluripotent embryonic stem cell, tetapi pluripotent embryonic stem cell ini dia setelah menjadi endoderm line, ya udah dia hanya bisa menjadikan ke target yang seperti paru-paru ataupun pankreas, misalnya mesoderm dia hanya jadi ke jantung, kemudian sel darah merah, misal ectoderm line dia biasanya ke kulit dan neuron atau syaraf gitu. Dan yang multipotent stem cell ini dia spesifik hanya satu-satu saja sesuai dari asal mulanya dia dari mana. Misal dia asal mulanya dari endoderm line, ya dia biasanya cuma ke sini. Kalau awal mulai dari mesoderm ya biasanya cuma ke jadi jantung atau red blood cells. Nah, dalam penelitian itu yang biasa digunakan memang hanya stem cell ini, baik multipotent embryonic stem cell, pluripotent embryonic stem cell, dan multipotent stem cell. Tetapi yang dari totipotent dan juga pluripotent stem cell ini terhalang oleh etik. Jadi karena dia mengenai embrio itu semacam masih jadi perdebatan di dunia ini gitu. Jadi yang sering digunakan hingga sampai saat ini adalah multipotent stem cell. Gitu. Nah, multipotent stem cell ini didapatkan dari adult atau yang sudah dewasa, sel yang orang yang sudah dewasa atau hewan yang sudah dewasa itu dari bone marrow-nya, bisa dari kulit, bisa dari dental pulp gitu. Nah, pada tahun 2012 ada namanya Yamanaka Factors. Jadi ada dua orang ini, Sir John V. Gurdon sama Shinya Yamanaka ini, mereka memenangkan Nobel di dalam fisiologi atau medicine karena menemukan Yamanaka Factor ini. Yamanaka Factor ini apa? Yamanaka Factor ini adalah faktor-faktor yang bisa membuat dari multipotent stem cell menjadi pluripotent stem cell tanpa menggunakan embryonic stem cell. Dan itu disebut dengan induced pluripotent stem cell atau iPSC. Nah, ini untuk saat ini iPSC ini sangat gencar digunakan karena dia memiliki kemampuan yang sama dengan pluripotent, tetapi tidak melanggar etik gitu. Hal yang masih negatif adalah induced pluripotent stem cell ini belum bisa diterapkan untuk transplantasi karena masih dalam investigasi atau masih dalam penelitian apakah dia akan menimbulkan kanker atau penyakit yang lain seperti imunosupresif dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kelas kultur sel sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah primary cell. Jadi sel primer itu diambil dari organ langsung gitu. Misalkan di sini ada contohnya dari gigi pupa. Jadi pupa dari gigi ini diekstraksi. Cara ekstraksi atau isolasi sel itu ada 2 macam. Yang pertama secara mekanis dan yang kedua secara enzimatik. Secara mekanik dia hanya kayak dipotong-potong-potong saja, lalu langsung diletakkan ke dalam media untuk pertumbuhan sel gitu. Jadi nanti sel atau stem cell-nya itu nanti akan bertumbuh di sekitaran potongan-potongan dari dental pulp-nya itu. Atau bisa juga disebut dengan explant, jadi cuma organ itu tadi diletakkan ke dalam plate culture seperti ini atau vas, nanti di sekitarnya akan
tumbuh stem cell dan itu bisa dipurifikasi untuk didapatkan stem cell murni gitu. Lalu yang kedua secara enzimatik. Nah, secara enzimatik ini dia memecah ekstraselular matrik di antara sel-sel itu menggunakan kolagenase ataupun dispase. Nah, setelah itu mereka akan terisolasi, ditanam sama dengan sebelumnya dalam media untuk pertumbuhan, dan di keduanya di sel swapping untuk didapatkan stem cell yang murni. Dan primary stem cell ini kemampuan proliferasinya itu hanya sekitar 6 sampai 10 kali pasase. Jadi pasase itu adalah pemindahan dari satu plate untuk dikembangbiakkan menjadi 3 plate atau 3 kali lebih banyak atau bisa 5 kali lebih banyak sesuai dengan keinginan gitu. Jadi setelah dari pasase pertama di pasase kedua jadi 3 plate, misal dari 2 di pasase ke jadi 9 plate dan seterusnya. Itu hanya bisa sampai ke pasase ke-6 hingga 10. Nah, ketika ada perubahan atau ada yang lebih bisa hidup dari 10 kali pasase, itu bisa disebut dengan cell strain. Cell strain ini masih terbatas, hanya 40 hingga 60 pasase. Tetapi ini sudah cukup bisa digunakan dalam dunia medis. Biasanya digunakan untuk mengetahui bagaimana pola suatu penyakit itu berlangsung seperti itu. Kemudian jika ada perubahan mutasi genomik itu bisa si sel ini, stem cell ini bisa menjadi immortal atau pasasenya tidak terhingga, mau dipasase sampai 100 kali pun tidak masalah, seperti contohnya yang terkenal sekarang misalnya kayak Dela cell atau MDCK cell itu kan sering dipakai juga, dan biasanya juga dipakai sama seperti cell strain untuk analisis atau mengetahui perjalanan suatu penyakit atau obat ataupun penelitian-penelitian yang arahnya untuk terapi gitu. Nah, teknik kultur sel sendiri itu ada beberapa macam. Yang paling sering dijumpai itu yang tipe 2 dimensi. Jadi sel itu hanya akan menempel di permukaan dari plate culture atau tempat yang untuk kultur itu, dan ini lebih murah harganya. Tetapi dia terbatas karena ruangnya hanya sebesar permukaan dari culture plate-nya itu tadi. Sedangkan yang 3 yang lainnya ini dalam bentuk 3 dimensi, mereka bisa bertumbuh lebih banyak gitu, tetapi harganya memang lebih mahal. Nah, yang 3D scaffold free culture ini dengan metode hanging drop. Jadi ada matrigel itu seperti agar-agar gitu, sel dimasukkan ke dalam matrigel supaya dia bisa berkembang seperti pada saat dia ada di dalam tubuh. Jadi matrigel itu berperan sebagai ekstraselular matrik, tapi untuk di in vitro gitu. Kemudian ada juga yang menggunakan sintetik polimer, scaffold sintetik polimer, jadi yang biasanya pakai 3D bioprinting itu juga seperti yang di sini, arahnya nanti untuk pembuatan organoid seperti itu. Organoid itu adalah pembuatan sel yang dibentuk seperti organ. Nah, alat dan bahan dasar untuk kultur sel itu adalah yang pertama kita harus memiliki biosafety cabinet atau menggunakan biosafety cabinet level minimal level 2, kemudian pipet untuk mengambil media ataupun sel, kemudian culture dish atau culture glass itu tempat untuk kultur, mikroskop supaya kita bisa ngecek bagaimana pertumbuhan sel itu, inkubator 37 derajat, 5% CO2 itu untuk lingkungan pertumbuhan si sel tersebut, dan water bath itu untuk
membuat kondisi ketika kita mau melakukan eksperimen di dalam biosafety cabinet level 2 atau 3 ini suhunya masih sesuai atau setidaknya mendekati dengan suhu yang ada di inkubator. Tentunya bahan yang diperlukan adalah sel atau jaringan tadi, media, kemudian alkohol supaya bersih, steril, dan klorin atau pemutih. Nah, ini adalah beberapa contoh wadah untuk kultur selnya. Jadi culture plus itu bentuknya seperti botol seperti ini, biasanya digunakan untuk ekspansi sel dalam jumlah yang banyak. Karena ukurannya itu relatif besar dan relatif bisa lebih banyak menampung jumlah sel yang akan berkembang biak bila itu di 2 dimensi. Karena kan 2 dimensi kan butuh tempat yang lebar karena dia hanya menempel pada permukaan saja. Kemudian ada culture dish. Culture dish ini bentuknya sama saja dengan cawan Petri, hanya saja dia ada yang memiliki daya untuk adheran sel, ada yang tidak seperti itu. Bentuknya biasanya lebih kecil daripada culture plus. Kemudian ada culture well plate. Jadi culture well plate ini bentuknya ada well-nya, ada lubang-lubang plate seperti ini, tergantung dari kita mau berapa yang kita butuhkan. Biasanya yang tersedia itu ada 2, 6, 24, kemudian 48, 96. Jadi bisa kita gunakan itu disesuaikan dengan penelitian yang kita lakukan seperti itu. Nah, kondisi kultur sel sendiri itu ada yang utama ada 3 macam yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kondisi suhu itu sebaiknya itu 37 derajat Celcius atau tergantung dari sel yang ingin atau penelitian yang ingin dilakukan. Karena 37 derajat Celcius ini adalah basis sel mamalia itu bisa hidup. Kemudian untuk yang kondisi 5% CO2, kenapa harus 5% CO2 ini di dalam inkubator? Jadi sebenarnya tidak harus 5%, tapi 5 hingga 10% maksimal CO2 itu ada di lingkungan inkubator atau lingkungan kita menanam itu. Karena kalau CO2-nya itu terlalu tinggi, itu bisa meningkatkan ROS yang reaktif oksidatif stres itu, jadi bikin sel itu nanti bisa lebih cepat mati. Lalu yang perlu diperhatikan juga adalah kontaminasi dari bakteri ataupun fungal. Karena ketika sudah ada kontaminasi bakteri ataupun fungal, ini nanti kita sudah tidak bisa menggunakan sel itu secara aseptis, karena kita kan mau tahu apakah bagian misal contohnya untuk fungsi fisiologi sel dari paru-paru itu seperti apa pada dasarnya. Ketika ada bakteri, otomatis di situ sudah terganggu, ada kontaminannya. Nah, ini adalah contoh dari kontaminasi bakteri. Jadi selnya sebesar ini dan bakterinya sangat kecil di sini. Ini sudah tidak bisa digunakan, jadi harus dibuang selnya dan mengulang dari awal. Kemudian ini ada kontaminasi yeast. Bila ada kontaminasi fungal, itu harus seluruh lab harus dibersihkan, paling tidak dan tidak boleh digunakan selama 14 hari untuk menghilangkan spora-sporanya. Jadi supaya kita bisa bekerja lagi dengan aman. Nah, prinsip kultur sel sendiri itu harus aseptis, semua alat harus dalam keadaan steril, kemudian bekerjanya dari area bersih ke area kotor, menggunakan PPE atau alat proteksi diri. Gitu. Lanjut, setelah kita tahu dasar-dasar tadi, setidaknya ini ada beberapa aplikasi kultur sel. Jadi untuk kultur sel itu bisa digunakan salah satunya sebagai pembuatan vaksin, salah satu tahap pembuatan vaksin. Kemudian juga untuk mengetahui biologi sel. Misalkan
kanker itu pertumbuhannya seperti apa, terus atau apa sih yang bagian mana atau protein mana yang menyebabkan kanker, itu bisa dilakukan dengan kultur sel ini. Bisa juga untuk mengetahui kematian sel, apakah itu karena nekrosis ataupun apoptosis, seperti itu contohnya. Kemudian untuk lab trial atau percobaan lab misalnya yang tadi di awal tadi sudah disebutkan, seperti lab grown meat atau daging yang ditumbuhkan di dalam lab tadi juga berasal dari laboratorium. Kemudian produksi monoklonal antibodi, kemudian ada genome editing. Jadi kita bisa ngedit gene dengan kultur sel ini. Dan yang terakhir itu untuk terapi yang arahnya nanti untuk terapi ke tumor, jadi bisa bersamaan dengan genome editing itu nanti bisa di-cut atau di-knock out atau dibuang gene yang menyebabkan tumor itu tadi, atau untuk transplantasi ke depannya, misalkan yang sudah ada itu transplantasi tulang menggunakan bone graft yang tadi di depan sudah saya sampaikan. Gitu. Nah, ini langsung saja aplikasi yang nyata itu untuk vaksin, biologi sel, dan terapi. Jadi aplikasi kultur sel dalam pembuatan vaksin COVID ini saya mengangkat temanya COVID saja supaya yang lagi panas-panasnya gitu. Sedikit-sedikit saya membaca ada informasi bahwa memang pembuatan vaksin COVID itu salah satunya menggunakan kultur sel. Dari mana mereka bisa membuat vaksin ini? Jadi si coronavirus yang COVID-19 ini dia kan memiliki kekerabatan yang sama atau mirip dengan SARS yang terjadi pada 2002, kemudian MERS yang terjadi 2004, kalau nggak salah. Mereka memiliki spike count di sini. Nah, peneliti mengambil spike protein yang ada di sini untuk ditransfeksikan ke dalam sel. Sel yang digunakan adalah immortalized human stem cell, jadi sel yang immortal atau sel lain tadi. Kemudian setelah si protein spike-nya ini bisa bereplikasi, mereka akan dikeluarkan ke dalam media. Jadi dia nggak hanya di dalam sel itu, tapi dikeluarkan ke medianya. Sehingga para peneliti bisa mengambil hanya medianya saja untuk diambil kopi dari spike protein tadi dan dipurifikasi sehingga bisa dijadikan vaksin. Nah, selain itu untuk aplikasi kultur selnya itu bisa untuk mengetahui patogenesis dari COVID-19. Sesuai yang saya baca dari COVID-19 ini hanya diinokulasikan saja dari virus, langsung ditransfeksikan ke dalam sel, kemudian nanti dia bisa dilanjutkan dengan ekstraksi RNA dan dibaca untuk menggunakan RT-PCR untuk mengetahui gen apa saja yang terlibat, bagaimana patogenesisnya, dan juga bisa dianalisis menggunakan protein juga. Nah, dari hasil tersebut, ini yang saya dapat dari papernya Bergman dan Silverman tahun 2020. Jadi di sini si virus itu diketahui bisa masuk atau fusi ke dalam sel itu dengan cara berikatan dengan ACE2 reseptor. Jadi ketika ACE2 reseptor ini sudah berikatan dengan si SARS-CoV-2 ini, dia bisa fusi ke dalam sel ini. Ketika si virus ini sudah fusi dengan sel, dia akan melepaskan genomik RNA-nya dan akan dilakukan transkripsi sehingga dia memiliki replication transcription complex atau yang disebut RTC. Nah, RTC ini nanti akan dibuat
menjadi mRNA dan ditranslasikan melalui endoplasmik retikulum badan Golgi. Dan kemudian akan dilepaskan keluar bersamaan dengan badai sitokin. Jadi ini adalah alasannya kenapa kalau misalkan salah satu gejala itu dari pasien COVID ada badai sitokin karena ada IL-6, TNF, CCL2, CCL3, CXL, CL10, dan lain-lain. Nah, dari grafik yang di sini, ini karena didapatkan tadi yang dari sel kultur tadi, bisa diketahui di sisi mana sih SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 ini bisa di stop, entah itu untuk replikasinya ataupun supaya tidak masuk ke inang. Ini ada 4 macam di sini. Yang pertama adalah ngeblok untuk masuknya. Ngeblok untuk masuknya itu pakai anti-spike antibody, jadi di sini diberikan antibodinya. Kemudian ada inhibisi untuk S1, S2 cleavage-nya. Di sini nanti bisa itu menggunakan ini anti-TMPR SS2 agen. Kemudian ada endositosis inhibitor di sini. Kemudian ada juga untuk blokade replikasi. Itu bisa pakai viral protease inhibitor dan juga ribavirin ini, atau pakai replikase enzim juga. Bisa juga kita nge-boost dengan innate immune response. Kemudian juga bisa meningkatkan antiviral innate immunity. Jadi kerjanya nanti akan di sebelah sini. Nah, yang selanjutnya adalah aplikasi kultur sel dengan menggunakan mesenchymal stem cell. Diketahui sebelumnya, pada patogenesis COVID-19 itu, pada patogenesis COVID-19 itu dia akan menyebabkan mononuclear inflammatory infiltration, jadi infiltrasi mononuklear, kemudian akan menyebabkan badai sitokin, terus membuat hyalin membran atau membran hyalin, lalu dia ada eksudat juga, dan biasanya disertai dengan diffuse kerusakan alveoli. Nah, si mesenchymal terapi ini menurut dan kawan-kawan ini mereka menyuntikkan melalui pembuluh darah, dan si mesenchymal stem cell ini tadi dia bisa berperan sebagai antiinflamasi. Di sini yang warna merah adalah mesenchymal stem cell ini. Dia akan nyetop si makrofag untuk menyebabkan badai sitokin tadi atau infiltrasi infiltrasi si sitokin. Dia juga berperan sebagai imunomodulasi. Selain itu, si mesenchymal stem cell ini juga membantu perbaikan jaringan di paru-paru dan juga bisa berdiferensiasi ke jaringan alveoli gitu. Itu secara garis besar saja. Nah, untuk aplikasi kultur sel ini yang transplantasi itu yang perlu diperhatikan ada 3 macam. Jadi kalau si sel ini berasal dari spesies yang berbeda, itu disebutnya xenograph. Xenograph ini paling tidak diminati karena biasanya sangat memicu respon imun yang tinggi gitu. Karena mereka berbeda spesies, memiliki kebiasaan sel yang berbeda pula, atau fisiologi sel yang berbeda. Kemudian yang kedua itu mereka sama-sama berasal dari satu spesies, tetapi ininya berbeda, hewannya berbeda atau manusianya berbeda. Itu disebutnya allograft. Saat ini masih jadi perbincangan juga, bisa atau tidaknya diperbolehkan atau tidaknya, tetapi ada yang menggunakan juga. Meskipun dia tetap menyebabkan respon imun, tetapi dia tidak separah yang xenograph itu tadi. Lalu yang paling bagus, paling baik itu adalah yang autograph. Jadi autograph ini yang sel yang berasal dari diri sendiri. Jadi kalau zaman sekarang yang lagi ngetrend itu yang kemarin
Maaf saya ngikutin si Raffi Ahmad sama Nagita Slavina. Kemarin kan habis lahiran, anaknya itu diambil umbilikalnya atau tali pusar. Tali pusarnya itu diambil dan ditanam untuk mesenchymal stem cell. Jadi ketika suatu saat besok pas misalkan sudah tua atau sebelum itu ada ya kecelakaan ataupun ada penyakit yang membutuhkan terapi sel, dia bisa mengambil dari umbilikalnya itu tadi. Karena si umbilical stem cell ini tadi atau mesenchymal stem cell ataupun stem cell itu sebenarnya bisa disimpan atau ditidurkan pada suhu minus 186 derajat yang bisa kita towing kapanpun kita mau. Nah, untuk lab trial, contoh dari lab trial ini saya mengambil gene editing. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu betul tentang CRISPR-Cas9 yang dimenangkan Nobel Prize oleh Emmanuel Charpentier and Jennifer Doudna ini tahun 2020 kemarin. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu, saya tidak bermaksud menggurui apa sih CRISPR-Cas9 ini. Jadi CRISPR-Cas9 ini adalah clustered regularly interspaced palindromic repeat dengan Cas9. Jadi ini adalah alat penyunting gen bisa untuk memasukkan, mengeluarkan, ataupun merubah genetik dari DNA. Hal ini diadopsi dari sistem pertahanan bakteri terhadap virus. Ya, kalau dulu saya pernah bertanya-tanya, bakteri itu pernah terinfeksi virus atau tidak ya. Nah, ternyata mereka punya pertahanan sendiri gitu. Jadi pada bakteri itu ketika ada virus masuk, mereka akan mengcopy atau mengambil sebagian kecil dari materi si virus ini dan kemudian dimasukkan ke dalam CRISPR, daerah CRISPR yang yaitu yang ini tadi cluster regularly interspaced palindromic repeats, jadi dia berulang dan kemudian dia ditranskrip dan sehingga disebut CRISPR-RNA. CRISPR-RNA ini kemudian bisa dimasukkan ke dalam gennya si bakteri, jadi ditempelkan gitu loh, dipotong terus dimasukkan. Jadi ketika nanti ada infeksi lagi atau ada virus masuk, mereka tidak akan terinfeksi, tapi virus ini akan mengenali, oh bakteri si ini ternyata temanku, aku tidak akan merusak si bakteri ini gitu. Jadi dia hanya numpang untuk mati aja. Tuh. Nah ini secara garis besar, jadi Cas9 itu adalah enzim pemotong yang awal mulanya dari si bakteri ini. Jadi kita adaptasi dari si bakteri ini bahwa ada namanya CRISPR-Cas9 yang bisa memasukkan ataupun memotong si materi genetik itu tadi. Jadi di sini yang berwarna pink ini adalah Cas9 dan kemudian yang spacer dan single guidance RNA ini dia disebutnya adalah CRISPR-nya. Jadi ini disebut CRISPR-Cas9. Dan yang hitam di sini ini adalah target dari DNA kita yang mau kita potong ataupun mau kita masukkan gitu. Jadi si CRISPR ini memiliki spacer dan juga guide RNA-nya ini dia akan menempel atau berhubungan ketika si DNA ini ada di dalam atau tertangkap oleh si Cas9 ini. Jadi kan karena dia kan melintir gitu, dia akan diluruskan dulu jadi hingga seperti ini dan dipecah tengahnya ini. Jadi yang bagian atas, bagian 5' ke 3', 5' 3' sini, dia akan berikatan dengan yang CRISPR-nya yang di sini, atau yang single guidance RNA ini tadi. Nah,
Perikatannya ini dimulai dari PAM atau Proto-Spacer Adjacent Motif. PAM ini memiliki kode kode bahasa itu yang NGG itu tadi. Jadi NGG dia harus selalu berada di NGG dan berjarak sekitar 2 sampai 4 kalau tidak salah, 2 sampai 4 baru si gRNA-nya ini nanti akan berikat dengan DNA di sini. Nah, si tugasnya setelah mereka berikatan, ada enzim bagian dari Cas9 ini, itu namanya H&H sama RUBC. Ini akan memotong bagian dari DNA awal dari si gen DNA target atau DNA bakteri atau DNA sel. Setelah terpotong, itu nanti ada 2 macam, bisa untuk pemotongan ataupun pemasukan gen tertentu. Yang pemotongan ini disebutnya non-homologous end joining, jadi ketika sudah terpotong di sini, mereka akan ada mutasi ketika nyambung antara ujung dengan ujung satunya. Biasanya ini untuk kalau di penelitian disebutnya knockout, jadi seperti kalau di COVID ini mereka penelitiannya kalau yang di mencit itu mereka akan knock out ACE2 kalau nggak salah. Kemudian ada juga yang memasukkan genetik yang baru, diselipin genetik yang baru ke dalam DNA target tadi, itu disebutnya homologi directed repair atau HR atau HDR biasanya juga ada yang nyebut seperti itu. Ini arahnya untuk terapi ketika bisa jadi kedepannya nanti kayak jatuhnya seperti vaksin, jadi kita sudah dimasukkan materi genetik yang ada atau mirip dengan virus tertentu, jadi mereka tidak akan merusak kita gitu, jadi hanya menganggap teman seperti itu. Nah, gen editing yang CRISPR-Cas9 for COVID-19 mice model ini ada knockout yang tadi yang untuk dibuang atau dihilangkan bagian dari gen tertentu. Kemudian ada CRISPR knock-in, itu untuk memasukkan gen tertentu ke dalam DNA kita yang sudah ada, atau kita mau alter, jadi merubah dari materi genetik itu tadi. Nah, ini biasanya bisa digunakan untuk ke human cell line atau iPSC atau induced pluripotent stem cell isogenic control yang dibandingin nanti ke sel lainnya mencit ataupun zebrafish ataupun babi. Jadi kalau yang mencit tadi bisa kalau misalkan yang hewan ini bisa si hasil dari knockout ini tadi atau knock-in ataupun yang altered ini tadi bisa diinjeksikan ketika si hewan ini masih dalam bentuk embrio. Ketika baru saja terjadi fertilisasi itu bisa diinjekkan langsung. Jadi semua materi genetik yang dia bawa ketika bertumbuh hingga menjadi hewan, hingga lahir atau menetas, itu sudah memiliki konten genetik yang direkayasa. Jadi mungkin sudah banyak beberapa ini ya, kayak yang sekarang buat penelitian ada knock-in, knock-out mencit, knock-in, knock-out dari tikus, seperti itu. Nah, bisa juga ini nanti diceknya menggunakan lentivirus, jadi dia nanti dicek pakai NGS atau Next Generation Sequencing. Begitu kurang lebihnya, mohon maaf. Mohon kalau berkenan bisa mengisi lagi untuk evaluasi dari yang saya sampaikan hari ini. Mungkin kalau ada kurangnya, mohon maaf.